Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 4 dari LPI 5A Malam akan mempresentasikan atau kita akan berbagi materi mengenai manajemen kas. Kepada rekan-rekan saya dipersilakan. Sebelum itu, kita akan membahas apa itu manajemen kas. Manajemen kas adalah proses strategis dalam mengatur ketersediaan dan penggunaan dana tunai atau cash perusahaan agar operasional berjalan lancar dan efisien. Kas adalah aset paling liquid yang digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan perusahaan. Pengelolaan kas yang baik penting agar perusahaan tidak mengalami kekurangan kas yang dapat mengganggu operasional maupun kelebihan kas yang dapat menyebabkan kerugian peluang investasi. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari manajemen kas. Yang pertama ada menjaga likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban, termasuk menunjukkan posisi keuangan dan kekayaan dari perusahaan tersebut. Tujuan paling mendasar adalah memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti membayar gaji karyawan, tagihan pemasok, dan biaya operasional harian. Kekurangan kas pada saat dibutuhkan bisa menyebabkan gangguan aktivitas, bahkan reputasi perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan dana. Dana kas yang menganggur tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, manajemen kas berupaya memastikan bahwa kas yang tersedia dimanfaatkan secara produktif, seperti diinvestasikan dalam instrumen jangka pendek yang aman dan liquid. Di sisi lain, kelebihan kas juga bisa berarti peluang yang terbuang. Tujuan yang ketiga, menekankan biaya operasional. Melalui proyeksi arus kas yang tepat dan pengaturan waktu pembayaran serta penerimaan, perusahaan dapat menekan biaya bunga, biaya keterlambatan, dan bahkan memanfaatkan diskon pembayaran lebih awal. Artinya, efisiensi kas juga berkontribusi langsung terhadap efisiensi biaya. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan data arus kas yang akurat dan terkini, manajemen dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih cepat dan tepat, termasuk dalam menghadapi peluang investasi atau situasi darurat yang memerlukan respon finansial segera. Yang kelima, menjaga reputasi dan kepercayaan mitra. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tepat waktu, termasuk membayar vendor, pajak, maupun kewajiban pinjaman, adalah cerminan profesionalisme dan kredibilitas. Manajemen kas yang buruk bukan hanya berdampak pada internal, tapi juga relasi bisnis jangka panjang. Nah, selanjutnya itu ada motif perusahaan memiliki kas. Mengapa perusahaan perlu menyimpan kas? Bukan hanya agar ada dana cadangan, melainkan karena ada beberapa motif strategis yang mendorong perusahaan untuk mempertahankan saldo kas dalam jumlah tertentu. Ada 4 motif utama, yaitu dijadikan acuan dalam manajemen kas. Yang pertama ada motif transaksi. Motif ini adalah yang paling dasar perusahaan membutuhkan kas untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari. Contohnya, membayar gaji, membeli bahan baku, membayar utang usaha, hingga membiayai biaya operasional lainnya. Kas digunakan untuk menjembatani antara waktu permintaan, pendapatan, dan waktu pengeluaran biaya. Dalam praktiknya, manajer keuangan harus dapat memproyeksikan kebutuhan transaksi harian hingga mingguan untuk memastikan tidak terjadi kekurangan kas saat transaksi berjalan. Yang kedua ada motif berjaga-jaga, precautionary motif. Kas juga disimpan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, misalnya kenaikan harga bahan baku secara mendadak, ada kerusakan alat produksi, atau keterlambatan pembayaran dari pelanggan besar. Bahkan, perusahaan dengan arus kas yang stabil tetap disarankan memiliki saldo pengaman. Untuk menghadapi kemungkinan ini, besarnya kas cadangan tergantung pada seberapa akurat perusahaan dapat memprediksi arus kas.
serta seberapa cepat akses mereka terhadap dana alternatif, yaitu seperti pinjaman jangka pendek. Yang ketiga ada motif spekulasi. Berbeda dengan dua motif sebelumnya, motif ini lebih bersifat oportunistik. Perusahaan menyimpan kas agar siap memanfaatkan peluang investasi dengan jangka pendek yang muncul secara tiba-tiba, seperti diskon pembelian dalam jumlah besar, pelemahan harga saham, atau pembelian aset strategis dengan harga di bawah pasar. Namun, perlu kehati-hatian. Motif spekulasi hanya relevan bila perusahaan memiliki sistem keuangan yang sudah stabil dan manajemen risiko yang matang. Dan terakhir ada motif compensating balance. Motif ini berkaitan dengan hubungan perusahaan dan lembaga keuangan. Terkadang, bank mensyaratkan nasabah korporat untuk mempertahankan saldo minimum sebagai bentuk kompensasi atau fasilitas kredit, atau layanan perbankan lainnya. Nah, saldo inilah yang termasuk dalam compensating balance. Meskipun tidak langsung digunakan untuk operasional, kas ini tetap perlu dikelola karena berdampak pada total likuiditas yang tersedia. Selanjutnya itu ada model manajemen kas. Ini ada dua, yaitu model Baumel, efisiensi seperti mengelola persediaan, dan model Miller-Orr, adaptif untuk ketidakpastian. Dalam dunia bisnis yang dinamis, manajemen kas ini bukan hanya soal berapa banyak kas yang dimiliki, tetapi juga soal berapa jumlah kas yang ideal untuk dipertahankan agar operasional tetap berjalan efisien tanpa membebani profitabilitas. Untuk menjawab tantangan ini, para ahli keuangan telah mengembangkan beberapa model. Nah, model analitis dan dua diantaranya yang paling banyak digunakan adalah model Baumol dan model Miller-Orr ini. Nah, kedua model ini membantu manajemen keuangan dalam menentukan kapan dan berapa banyak kas yang seharusnya dikonversi dari aset lain seperti surat berharga, sehingga biaya total baik biaya transaksi maupun opportunity cost dapat diminimalkan. Nah, yang pertama ini membahas model Baumol atau efisiensi seperti mengelola persediaan. Model ini dikembangkan berdasarkan logika yang sama seperti manajemen persediaan. Nah, ide dasarnya adalah jika perusahaan terlalu sering mengonversi sekuritas menjadi kas, maka biaya transaksi akan tinggi. Nah, sebaliknya jika terlalu jarang, dana kas yang menganggur akan kehilangan potensi hasil investasi. Nah, model ini menyarankan konversi kas dalam jumlah tetap setiap kali saldo kas habis. Yang kedua ada model Miller-Orr atau adaptif untuk ketidakpastian. Nah, berbeda dari model tadi, model Baumol yang cocok untuk aliran kas yang konstan. Model Miller-Orr ini dirancang untuk menghadapi arus kas yang fluktuatif dan tidak dapat diprediksi secara akurat. Nah, model ini memperkenalkan 3 parameter yang penting, yaitu batas bawah, batas atas, dan level target kas. Logikanya sederhana, jika saldo kas mencapai batas atas, maka perusahaan itu harus menginvestasikan kelebihannya. Nah, jika saldo kas ini turun ke bawah, maka perusahaan harus mencairkan aset menjadi kas. Nah, saat kas berada di antara dua batas tersebut, nah tidak perlu melakukan apa-apa. Model ini sangat relevan bagi perusahaan yang menghadapi ketidakpastian tinggi dalam pemasukan dan pengeluaran seperti perusahaan retail musiman atau bisnis dengan siklus tagihan yang tidak reguler. Nah, di antara dua ini, mana yang lebih tepat? Tidak ada model yang bersifat satu untuk semua. Nah, model Baumel ini cocok untuk perusahaan dengan arus kas yang stabil dan bisa diprediksi. Dan model Miller-Orr ini lebih cocok dan lebih fleksibel untuk kondisi pasar yang dinamis.
Baik, kemudian ada strategi pengumpulan dan pembayaran kas. Kita mulai dari strategi pengumpulan kas terlebih dahulu. Mengapa strategi pengumpulan kas itu penting? Jawabannya karena kecepatan dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan kas dari pelanggan serta membayar kewajiban kepada mitra bisnis secara langsung mempengaruhi saldo kas harian perusahaan. Bahkan, selisih waktu beberapa hari saja bisa berdampak sangat signifikan terhadap kebutuhan modal kerja. Nah, kami merangkum beberapa strategi pengumpulan kas. Yang pertama yaitu eh, concentration banking. Nah, di sini pembayaran pelanggan dikumpulkan di kantor pusat. Perusahaan dapat menetapkan beberapa pusat pengumpulan atau collection center di berbagai wilayah operasional. Tujuannya mempercepat proses penerimaan dana dengan memanfaatkan lokasi geografis yang lebih dekat dengan pelanggan. Kemudian yang kedua ada lockbox system. Nah, digunakan terutama untuk perusahaan dengan volume pembayaran yang tinggi. Pelanggan mengirimkan pembayaran langsung ke kotak pos khusus yang dikelola oleh bank, bukan ke kantor perusahaan. Bank kemudian memproses dan menyetor dana tersebut lebih cepat ke rekening perusahaan. Kemudian yang ketiga ada elektronifikasi pembayaran atau e-payment. Dengan berkembangnya teknologi, metode seperti virtual account, QRIS, dan payment gateway mempercepat proses rekonsiliasi kas masuk. Tak hanya mempercepat waktu pengumpulan, tapi juga mengurangi risiko kesalahan dan fraud. Kemudian yang keempat ada kebijakan kredit dan penagihan yang disiplin. Ini menetapkan batas waktu pembayaran yang jelas, memberikan insentif untuk pembayaran lebih awal, serta menindaklanjuti pelanggan yang menunggak secara sistematis juga membantu mempercepat arus kas masuk. Baik, sekarang masuki strategi pembayaran kas. Maaf, ada kendala. Oke, saya ulangin. Sekarang masuk strategi pembayaran kas. Pengaturan jadwal pembayaran atau payment scheduling, hindari membayar terlalu cepat jika tidak ada insentif. Dan juga ada pemanfaatan float. Float adalah selisih waktu antara saat pembayaran itu dilakukan, misalnya saat cek ditulis. Selanjutnya ada negosiasi dengan pemasok. Perusahaan yang memiliki posisi tawar kuat itu biasanya menegosiasikan termin pembayaran yang lebih panjang dan juga tanpa bunga tambahan. Ini juga bisa memberikan ruang gerak lebih besar dalam mengelola arus kas keluar. Selanjutnya itu otomatisasi pembayaran. Menggunakan software akuntansi dan juga CRP untuk menjadwalkan dan juga mengeksekusi pembayaran secara otomatis itu sangat membantu dalam mengurangi keterlambatan dan juga biaya penalti dan meningkatkan akurasi pelaporan kas keluar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Usai sudah sesi kita kali ini, mungkin demikian sesi sharing dari kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.